Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, konglomerat pekerja keras yang gila sedekah. Riwayat hidup singkat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad, dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan Nabi akan masuk surga. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amer. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk agama Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arkam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, Abdurrahman bin Auf menjadi suri teladan yang cemerlang bagi sebagian orang mukmin. Hal ini menyebabkan Rasulullah memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Yuk, simak kisahnya. Disebutkan, Abdurrahman bin Auf sebagaimana profesi sahabat Nabi Muhammad di Mekah pada umumnya, merupakan sosok yang sangat konsen dan komitmen di bidang usaha sektor bisnis perdagangan. Saat itu, salah satu tempat yang ramai menjadi tempat usaha ini adalah Pasar Bani Kainuko, salah satu pasar milik orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pekerja keras. Dikisahkan, saat umat Muslim Mekah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansyar, yang tujuan utamanya untuk menciptakan kerukunan dan menghindari ketimpangan ekonomi. Rasulullah menyadari, kaum Ansyar sebagai imigran, telah meninggalkan semua hartanya di kampung halaman. Mereka pindah ke Madinah dengan tangan hampa dan kosong. Kebetulan, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Robi, orang terkaya dari kaum Ansyar saat itu. Hebatnya, Sa'id tidak saja dengan senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya, tetapi juga menawarkan separuh harta kepadanya. Bahkan rela, andaikan Sa'id harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Aku adalah orang Ansyar yang insya Allah berkecukupan saat ini. Maka akan aku beri separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku. Di antara siapa yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu. Jika ia telah halal maka nikahilah, kata Sa'id. Namun tidak diduga, Abdurrahman justru menolak tawaran Sa'id. Bukan karena sombong tidak mau menerima uluran tangan, namun Abdurrahman bin Auf hanya ia ingin hidup mandiri dengan jerih payah sendiri. Di saat tak memiliki harta sepeser pun, lelaki Muhajirin itu masih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pekerja keras yang tidak menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tapi maaf, aku tidak membutuhkan itu. Begini saja. Apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini? Tanya Abdurrahman.
Kemudian Sa'id pun menunjukkannya pasar Bani Kainuko. Sesampainya di pasar, Abdurrahman melakukan riset market dan memutuskan untuk menjual keju dan minyak samin saat itu. Usahanya atas izin Allah berhasil sukses, dan ia berhasil menjadi orang terpandang dari segi ekonomi kala itu. Terbukti, sejak saat itu tampilan Abdurrahman bin Auf tampak mapan. Pakaiannya mewah, dengan wangi parfum yang membuatnya lebih berwibawa. Dikatakan juga, dari perjalanan itu Abdurrahman bin Auf sudah menikah dengan salah satu wanita Ansyar. Kisah ini disampaikan dalam salah satu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Syahih Imam Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah tahu harga sewa di pasar Bani Kainuko semakin mahal, lantas Abdurrahman bin Auf bekerja sama dengan Sa'id untuk membeli tanah di sana, dan setelah berhasil dibeli, maka tanah tersebut disewakan kepada para pedagang di sana. Dari hasil jasa sewa tanah inilah ia berhasil meraup banyak keuntungan. Tampaknya etos kerja Abdurrahman bin Auf ini sudah dimilikinya sejak tinggal di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah, ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya. Semangat kerja keras lelaki muhajirin ini senafas dengan ajaran Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut. Artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud juga memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadits riwayat Bukhari. Abdurrahman bin Auf gemar bersedekah. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf tidak saja karena etos kerja yang dimilikinya, tetapi juga semangat ibadahnya yang tidak pernah redup. Salah satu amal salehnya adalah gemar bersedekah. Menjadi miliarder tidak membuat sahabat Nabi ini larut dalam kesibukan duniawi. Sampai-sampai ia pernah mengungkapkan, "Saat ini aku adalah orang terkaya di Mekah. Tapi semua ini justru membuatku takut. Jangan-jangan hartaku sendiri yang akan menjerumuskanku." Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, yang juga dicatat Muhibbuddin At-Tobari dalam Ar-Riyadun Nadroh, fi Manaqibil Ashroh, dikisahkan, sekali waktu saat Siti Aisyah sedang di rumah kota Madinah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gemuruh. "Suara apa ini?" tanya Aisyah. Orang-orang menjawab, itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari negeri Syam, yang membawa aneka komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itulah yang menimbulkan suara gemuruh tadi. Aisyah kemudian berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk ke surga dalam keadaan merangkak, karena kekayaan yang dimilikinya." Setelah ucapan Aisyah itu terdengar Abdurrahman bin Auf. Ia pun berucap, "Jika bisa, aku akan tetap masuk ke surga dengan berdiri." Ia pun lantas menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya, untuk disedekahkan di jalan Allah. Sejarawan Muslim Jawad Ali melaporkan tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf ini. Menurutnya, ia tidak tanggung-tanggung menyedekahkan separuh hartanya. Pernah juga bersedekah 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 500 kendaraan untuk keperluan perang. Dan juga pernah memerdekakan 30.000 budak hamba sahaya. Dan masih banyak lagi kisah kedermawannya. Ia juga pernah bersedekah kepada seluruh tentara Muslim yang masih hidup dalam Perang Badar, masing-masing 400 dinar. Saat itu jumlah mereka adalah 100 orang. Kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf merupakan hasil dari bisnis berjualan.
Dari kisah Abdurrahman bin Auf di atas dapat dipetik hikmah. Kerja keras, usaha yang halal, serta tetap taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang fenomenal karena kedermawanannya, yang saat ini jumlah hartanya masih terus tersimpan dan tidak habis di rekening bank di negaranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.